Oke, Eka, atas nama Eka. Ini Eka siapa ya? Karena ada beberapa nama Eka yang kita kenal ya di First Squad Team. Oke, sekarang kita lihat kuis kedua. Oke, kita lihat kuis kedua. Ada 3 nomor ya kuisnya ya. Oke, 15 detik teman-teman. 15 detik. Menurut narasumber ngopi bareng kita sebelumnya di Februari 21, sifat apa yang dimiliki oleh inspiring leader? Oke, dapat mengayomi dan membantu tim untuk mencapai target atau memiliki dedikasi, loyalitas, dan bekerja sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Time's up. Oke. Nah, kita lihat jawabannya ya, betul. Yang paling banyak menjawab adalah C. A dan B benar. Oke. Sudah siap? Kita lihat siapa nih yang menang di pertanyaan kedua. Oke, kita lihat. Nah. Ya. Oke. Ya, atas nama Kak Yosefa ya. Oke. Thank you. Nah, lalu kita akan masuk ke kuis yang ketiga. Oke, kuis ketiga sudah siap teman-teman? Yang menjawab paling cepat dan benar. Oke. Kita saksikan bersama. Siapakah inspiring leader LinkNet di tahun 2020? Nah, ini gampang banget. Pak Honggi Darsono dan Irfan Saputra Iskandar, atau Ibu Jovika, Pak Honggi Sudarsono, dan Irfan Saputra Iskandar, dan atau semuanya salah? Ya, time's up. Oke, jawaban yang benar adalah B. Ibu Jovika, Pak Honggi, dan Pak Irfan Saputra Iskandar. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat siapakah pemenangnya. Oke, nah ini seru sekali nih, Oke, lihat. Ya, atas nama Eka yang menjadi pemenangnya. Silakan atas nama Pak Eka untuk menghubungi saya via WhatsApp atau via email babe.evan ya. Silakan cari di Outlook. Oke, nah kita sudah selesai teman-teman. Nah, kita akan kembali lagi ke acara kita. Oke, teman-teman. Nah, pastinya udah nggak sabar ya untuk menyaksikan siapa yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini dan juga yang akan menjadi moderatornya. Nah, tanpa panjang lebar, saya ingin memanggil dong untuk moderator kita pada sore hari ini. Sudah siap? Oke, nah oke, Kak Lydia Claudia dari tim SMO, apa kabar Kak Lydia? Baik, Evan, apa kabar? Baik, Selamat sore. sehat selalu, selamat sore. Wah. Nah, oke Kak Lydia, jadi kita udah siap ya untuk menyambut narasumber kita pada sore hari ini ya? Siap dong, udah pada nggak sabar pasti ya. Ya, betul. Nah, sebagai reminder aja teman-teman ya, ini jangan lupa nanti atas nama Pak Eka untuk menghubungi saya. Dan juga tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan sehat selalu. Sampai jumpa di nanti kuis kedua di penutup acara. Bye-bye. Oke, thank you Evan. Ya, sore First Squad semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, temanya seperti yang udah pada ngintip pasti nih di FS Connect, yaitu From Zero to Hero, di mana ungkapan ini tuh dalam banget ya, karena kayak dari seseorang yang bukan siapa-siapa jadi hero, jadi pahlawan yang superhero-nya gitu. Oke, nggak usah panjang-panjang, saya mau memperkenalkan dua narasumber kita yang pastinya udah pada tahu ya, kemarin dari FS Connect udah ada bocorannya nih, Bapak-bapak. Oke, jadi seperti yang kita tahu kan LinkNet udah tahun ini ulang tahun yang ke-21 tahun. Di mana dari 21 tahun ini ada sosok-sosok nih yang turut membidani lahirnya LinkNet ini. Ya, oke, nggak usah panjang-panjang kita mulai. Yang pertama kita sapa ada Pak Kusnuryono.
Wahyu Widodo, ketopnya dipanggilnya Pak Kus nih. Silakan Pak Kus, boleh dinyalain Pak kameranya Pak. Pak Kus? Ya. Iya. Ya. Iya. Halo. Halo Pak Kus, Sore sehat Pak semua. Kus? Alhamdulillah, baik. Gimana Lydia? Alhamdulillah. Lancar Pak, sehat Lancar. semua di sini. Bapak di Cerah. mana, Semarang ya? Ya, Semarang. Alhamdulillah di Semarang cuacanya lancar. Cuaca kok lancar. Traffic kali ya. Ingatnya Jakarta melulu soalnya. Jakarta trafficnya itu ya suka padat. Kalau di sini kebetulan di Semarang lagi situasi lagi cukup baik ya. Karena beberapa minggu yang lalu kan Semarang Banjir ya Pak ya? ya itu luar biasa banjirnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah baik. Gimana di Jakarta, Lydia? Karawaci aman Pak. Karawaci aman. Iya, Ya, saya syukurlah. lingkupnya Karawaci Pak, bukan Jakarta Pak. Ya. Agak minggir dikit. Ya. Yang penting kita sehat-sehat ya, tetap kita Iya. disiplin prokes. Iya. Ya. Amin. Semoga sehat semua kita. Amin. Jadi sebelum kita lanjut nih Pak, sebelum ngobrol-ngobrol, jadi teman-teman semua pasti pengen tahu nih biografinya Pak Kus Nuryono gimana, kita puterin dulu videonya ya Pak ya. Iya. Ya. Videonya please. Oke. Ya. Thank you. Ada anjing bukan makan diri makan diri. Balap Ya, oke. Wah, foto bareng Pak Ganjar ya Pak. Pak Iya, Ganjar. bulan yang lalu. Itu ketemu Pak Ganjar lucu, Pak Ganjar cuma pakai sarung. Nah, seru tuh. Jumatan Iya. kali ya Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua. Ini kayaknya teman seperjuangan juga nih Pak sama Pak Kus ya. Iya. Oke, kan pasti udah ada bocorannya juga. Kita panggil Pak Jono. Pak Suharjono, silakan Pak. Videonya Pak. Kameranya Pak. Oh iya, oke. Halo Lydia, selamat Halo. sore teman-teman peskuat semuanya. Semangat pagi. Semangat Selamat pagi. pagi Pak Jono, apa kabar? Aku selama nggak pernah ketemu kita. Iya, kita ketemunya online dulu. Berapa tahun kita nggak ketemu darat ya? Iya. Ya yang penting pada sehat semua seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Itu aja sih. Iya, justru online ini kan untuk ngobatin kangen yang nggak bisa kopdar ya Pak. Iya, Nisa juga surprise juga diundang untuk ngobat nih.
Karena kan memang ya kondisi begini ya, memang ya salah satunya adalah dengan acara begini kemudian kita bisa tetap bersilaturahmi. Iya, betul. Gini, Pak, ini kan Linknet udah mau ulang tahun yang ke-21 nih. Jadi temanya kebetulan hari ini tuh from zero to hero. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih, karena kan terkenal banget nih, wah, Pak Suharjono sama Pak Kus Nuryono Wahyu Widodo itu Ya, pionir nih Pak, yang membidani lahirnya Linknet mungkin nih Pak. ada yang belum tahu Pak Jono, kali mungkin dilihatin profilnya dulu kali videonya kalau ada. Iya, justru itu. Ya, Ini justru itu. Nah, ya. kita sebelum ngobrol-ngobrol, coba kita puterin dulu biografinya Pak Jono ya. Oke, videonya Van, tolong. Oke, wah, baru ulang tahun nih Pak ya kayaknya. Oh iya. Selamat ulang tahun Pak. Oh iya, Happy selamat belated ulang birthday. tahun Pak Jono. Jangan nanya umur ya, pokoknya Oh enggak, forever young Pak. korek. Forever young. Iya. Ya Pak, balik lagi ke Gimana topik nih, yang ya? tadi. From zero to hero. Jadi kan bapak-bapak ini kan yang membidani lahirnya Linknet nih konon. Wah, jadi penasaran nih Pak. Ceritanya gimana sih Pak dari Pak Jono, Pak Kus. Itu kan Linknet 21 tahun. Sebenarnya bapak-bapak ini dari tahun berapa sih Pak? Yang saya dengar kan Linknet sebelum 21 itu lebih malah ya Pak sebetulnya milestone ininya ya. Boleh cerita sedikit nggak Pak awal-awalnya gimana Pak bergabung di Linknet, perjuangannya gimana, kesulitan awal-awal tuh kayak apa gitu. Bagi cerita dong Pak buat kita-kita Pak, yang baru-baru, terutama yang baru-baru join nih Pak, gitu. Dengan Pak Jono dulu ceritanya, Pak Jono, silakan Pak. Oke, ya. Aduh, kalau ceritanya lama ya waktunya, kita memang terbatas, tapi saya coba mungkin ini selipin beberapa yang paling penting ya. Kalau kita bicara, kita udah Linknet 21 tahun, sebetulnya kita secara bisnisnya udah lebih dari itu ya. Disiplin udah 25 tahun dan tepatnya mungkin kita mulai benar-benar menjalankan bisnis broadcast multimedia ini di tahun 1996 ya. Waktu itu saya umurnya ya baru 27 tahun, 26 tahunan lah waktu itu umur saya. Jadi kita berangkat dari tahun 96. Meskipun sebetulnya saya sama Pak Kus sudah join dan sudah mulai starting untuk bisnis ini di tahun 94, tapi waktu itu masih di bawah Multipolar. Memang pada waktu dari tahun 96 sampai tahun 2000-an itu kita memang baru lebih fokusnya ke TV berbayar saja gitu. Belum ada internet ya Pak awalnya? Belum ada internet itu, jadi memang meskipun sebetulnya di dunia luar sudah banyak kita dengar yang namanya kabel TV dan internet dibanding dalam satu jaringan itu udah jalan, tapi kita baru starting di Indonesia. Di sini sesuatu yang baru buat kita semua menurut saya sih.
Jadi kita memang waktu itu berangkat dengan following aja, follower apa yang dikatakan bule-bule. Waktu itu zaman bule-bule tuh expatnya banyak. Sampai tahun 2000-an. Nah, Bule-bule tahun dari Amerika ya Pak? Betul Bukan ya. dari Depok ya Pak ya? Bulenya Oh, asli Dari ya Pak? Depok. Bule koboi lah yang jelas. Nah, memang kadang-kadang mereka bukan pakai helm, pakainya topi koboi. Tapi ya itu sesuatu yang menurut saya sih kita masih orang-orang pinggiran tuh kalau ke zaman bule tuh merasa ini ya, merasa agak beda ya, prestisnya beda. Meskipun bulenya sebetulnya di sana juga biasa aja gitu. Nah, tahun 2000 kita baru mulailah yang disebut starting triple play. Jadi kita udah mulai ada internet, tapi baru internet sama video saja. Suara saya putus nggak? Nggak, jelas sih Pak, jelas. Oke. Jadi mulai tahun 2000 lah kita benar-benar menjalankan yang disebut bundling services, ada video dan internet. Triple play sendiri sebetulnya harusnya ada satu lagi, itu nggak cuma sekedar voice, tapi ada data juga dari triple play plus one sebetulnya kan. Nah, yang voice ini yang sampai sekarang sebetulnya kita belum punya license ya, menjalankan. Sedangkan data kita sudah udah jalan. Jadi sebetulnya tinggal voice-nya aja. Maju ke sini, saya ngelihat perusahaan kita ini nggak mundur, artinya selalu menjadi become leader lah di dunia broadband. Jadi saya lihat sih perkembangan tracking kita punya perusahaan ya, semuanya berbangga ya, karena kita going forward-nya tuh getting better and more better sih. Jadi berkembang terus ya Pak ya, maju terus. Ini yang menurut saya sih harusnya kita semua berbangga dengan kita punya perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah manajemen yang mengelolanya. Itu sih kalau kita bicara from zero to hero dalam skupnya company ya. Jadi dari yang tadinya mungkin kita nggak tahu apa-apa, nyoba-nyoba, manajemennya mungkin juga yang penting jalan dulu. Bahkan dulu kalau nggak salah itu sempat ada gini, mau beresin internal atau eksternal kayak gitu. Yaudah eksternal dulu, beresin dulu deh, internal kan gampang gitu. Jadi kita udah akhirnya expand aja. Itu yang ternyata membuat kita seperti sekarang ini. Ya mau balik dia. Kalau dari Pak Kus gimana Pak? Duluan Pak Kus atau Pak Jono nih Pak dulu join? Sebenarnya bareng ya. Bareng-bareng. Jadi wah, jangan-jangan satu alma mater nih Pak. Iya. Jadi mungkin saya cerita waktu pertama kali kita semua dari UPN Veteran Yogyakarta. Ya. Jadi waktu itu sekitar bulan Oktober 94 itu CEO dari Multipolar namanya Pak Winardi Setiaputra itu didampingi salah satu manajernya namanya Pak Hendrikus tuh datang ke kampusnya UPN Veteran Yogyakarta. Nah kebetulan saat itu saya lagi ngurus ijazah ya, terus ada pengumuman di situ dicari field engineering, cuman syaratnya adalah ya sudah lulus terus fakultas eksakta. Waktu itu kita sama sekali nggak tahu maksudnya ini apa ya gitu ya. Ya udah terus kita akhirnya rekrutmen tuh ada di gedungnya di Condong Catur ya. Waktu itu di kampus Condong Catur, kampus rektorat situ ada berapa ratus gitu ya. Itu yang menangani perekrutannya langsung CEO-nya sama manajernya itu. Jadi kita tuh tes psikologi, dianya sendiri yang ngasih soal-soalnya, sampai dia sendiri yang mengkoreksi. Kita juga heran doang gitu ya. Belum ada HRD-nya Pak itu Pak? Belum ada, jadi kok maunya CEO turun langsung ke UPN. Jadi jemput bola ya Pak? Iya, akhirnya terus proses rekrut itu selesai, ada hasilnya, kemudian itu dari pagi sampai sore, kemudian dipanggillah 15 orang, diajak dinner meeting. Saya ingat di Ayam Goreng Suharti di Babarsari di Jogja itu 15 orang. Nah disitulah kita itu dibikin kelompoknya ada 5 orang gitu ya. Saya waktu itu belum kenal Pak Jono gitu, belum kenal yang lain. Satu kampus bukan Pak? Iya satu kampus, satu angkatan. Pak Jono kebetulan geologi ya Pak Jon. Ya Pak Jono geologi, saya pertanian UPN 88, Pak Jono juga 88. Jadi beliaunya itu hanya di setiap meja itu dia hanya ngobrol aja. Ngobrol terus ditanya kita skripsinya apa gitu ya. Terus dia lebih banyak sharing dan kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya adalah interview. Itu nggak ada iya, jadi itu hebatnya beliau gitu. Hebatnya beliau. Terus tahu-tahu 2 minggu kemudian ada panggilan 10 orang
dari UPN Veteran Yogyakarta, itu ada 7 orang cewek, 7 orang cowok, 3 orang cewek, gitu. Ada ceweknya. Ya, ada ceweknya ada 3 orang, salah satunya sekarang masih ada di BIU 4 ya. Kemudian ada, ya, jadi di sini nanti ada tinggal 3 orang ya totalnya Pak Jono ya. Iya. Nah, jadi yang lainnya sudah berkarir di dunia masing-masing. Jadi dari sana kita kemudian dipanggil ke Jakarta lah, itu yang mulai lucu-lucu ceritanya di sini nih. Nah, itu kita tuh berangkat bareng-bareng ya, naik kereta. Gitu. Nah, saya tuh suka ngeledekin Pak Jono tuh. Pak Jono itu nggak pernah ke Jakarta. Jadi naik kereta begitu sampai Gambir, terus lihat Monas, saya bilang, itu loh Pak Jon, Monas. Suka pernah lihat gak itu? Nah, itu udah diledekin terus tuh Pak Jono tuh kalau ingat tuh. Itu Pak Kus ngeledekin tuh, emang Pak Kus sebelumnya udah pernah lihat Monas? Oh ya, saya kebetulan saya sering ke Jakarta juga gitu ya. Jadi kita itu bersepuluh berbondong-bondong dari stasiun itu langsung ke gedung, kita multipolar waktu itu di gedung Gajah Mada di Jalan Hayam Wuruk ya. Di kota ya Pak? Gajah Mada Tower. Ya, masih culun-culun gitu, masih kurus-kurus, pakai baju hitam putih gitu ya, masuk lift. Saya ingat banget masuk lift itu udah bayangin 10 orang masuk gitu kan, culun-culun. Terus pada banyak yang bisik-bisik, ini anak-anak UPN tuh yang direkrut sama Pak Winardi, kita cuma diem aja. Namanya juga orang lugu ya. Di lift itu terus, saya ingat di lantai 17 masuk ke ruang meetingnya CEO-nya. Sampai sana, ya kita cuma celingak-celingu aja gitu. Ini suruh ngapain ya? Gitu. Sampai akhirnya dijelaskan di situ, ketemu beliau, kalian tahu nggak? Pertanyaan pertama adalah, kalian tahu nggak mau kerja apa? Nggak tahu, Pak. Ingat nggak Pak Jono? Terus, kalian tahu nggak parabola? Parabola itu Pak yang ini, ya gitu-gitulah. Ya, jadi lucu-lucu ceritanya. Terus ingat banget pertama kali dari situ, terus kita dikasih uang 500.000 setiap anak. Nah di gedung Gajah Mada itu di bawah itu ada mall. Disuruh belanja ya, Pak Jono ingat nggak belanjanya apa aja tuh? Ya ini suruh nyari seragam. Ya udah bener-bener ya, pokoknya seragamnya sama, sepatunya sama, jadi kita tuh. Iya. Saya bilang ini mau sekolah lagi atau mau kerja ya? Disuruh semuanya sama itu, ya kan? Terus kita sepakat, terserah seragamnya harus baju putih, jeansnya biru gitu, sepatunya sama. Yang paling susah saya karena ukuran sepatu saya paling gede kan, ukuran kaki. Jadi nggak boleh berbeda gitu. Jadi ya lumayan menderita itu selama 2 minggu kaki saya sakit. Nah, terus kemudian kita diarahkan ke Lipo Cikarang. Di sana sudah ada mes. Gitu. Nah, disitulah dikasih mes untuk yang cowok sama yang cewek. Disitulah kita belajar sama orang-orang bule itu, ekspatriat mereka, engineer kabel TV yang udah belasan tahun ya, puluhan tahun di Amerika, didatangkan khusus ke Indonesia. Nah, kita tuh diminta belajar sama mereka. Jadi kayak training gitu atau langsung diceburin aja, Pak? Diceburin. Nah, yang saya bingung lagi itu, kita sampai sana selain kita belajar langsung di lapangan, dikasih buku sama beliau itu Pak Winardi Setiaputra. Ada 2 saya ingat. Yang satu adalah 7 Habits-nya Stephen Covey. Yang kedua itu Global Paradox. Global Paradox itu kan kayak baca buku, dia itu kayak peramal masa depan gitu. Jadi kayaknya udah beliau itu Pak Winardi itu, kita itu emang dididik untuk bisa open mind gitu ya, terus siap untuk menerima perubahan teknologi kayak gini-gini. Jadi banyak hal yang waktu itu juga kita banyak belajar dari beliau, kan sangat membumi. Dan kita juga sempat nanya, kenapa sih kok ke UPN, kan UPN nggak ada teknik elektro ya, kalau kayak ini kan. Nah ternyata beliau itu punya pengalaman sebelumnya. Kenapa ngambil anak UPN? Karena pernah mengelola perusahaan tambang. Nah kebetulan itu anak-anak UPN, karyawannya. Anak UPN tuh kebetulan di Jogja itu terkenalnya loyal, tahan banting. Wis, mantep.
nggak komplainan gitu loh, pokoknya ya udah disuruh kerja apa itu mungkin Pak Jono tahu itu, mungkin Pak Jono punya cerita. Berarti udah jaminan mutu ya Pak ya, udah terkenal Ya jaminan saat mutu itu ya. ya itu. Jadi kita benar-benar kalau dari zero ya kita belajar dari bawah, belajar terhadap apa yang diajarin sama si engineer ini. Mungkin Pak Jono mau nambahin ceritanya waktu itu. Iya, jadi bener banget sih kalau bicara perjalanan kita tuh kadang-kadang saya suka nggak nyangka aja karena Iya. ya kayak saya apalagi lah, saya merasa aduh jauh ke Jakarta nih nggak pernah kepikir karena terus terang aja dulu saya pengennya keluar malah justru ke oil company kan, karena sesuai bidangnya, tapi ternyata ya udahlah yang dapat di panggilan di multipolar ya kita jalanin aja. Nah lucunya ini benar yang tadi Pak Kus bilang bahwa kita tuh bekerja dengan yang namanya ekspat-ekspat yang didatangkan oleh waktu itu orang pihak multipolar. Nah, ekspat-ekspat ini pokoknya tahunya kita ini jago lah gitu. Kita nggak tahu backgroundnya mereka seperti apa, tapi mereka punya pengalaman di negaranya sana. Jadi kita belajar lah sama mereka. Bahkan belajarnya disuruhnya benar-benar kayak pekerjaannya mereka. Disuruh dari kabel, masuk ke gorong-gorong, suruh nyambung, malam-malam suruh nyiapin peralatannya, besok harus berangkat lagi ke lapangan. Jadi benar-benar kita nggak mikir yang lain kecuali cuma kerja dan kerja. Kalau nggak salah Pak Agus ya gitu ya. Jadi kerja nyuci baju aja karena kita dikasih mes itu kadang-kadang rebutan. Saya 3 hari seminggu. Ada tuh teman kita yang cuma direndam aja bisa sembuh minggu 2 minggu. Wah iya, saya inget tuh. Sampai keluar buayanya juga ada. Saya suka iseng kok nggak dicuci sih, saya bikin bendera aja karena kan gantian ember ya gitu kan. Tapi ya itu tuh ini memori yang lucu. Jadi lucu ya Pak. Jadi Iya. kalau ngomong from zero to hero itu memang kita Pak Jono kita semua bangga ya. Artinya dari 94 sejak perusahaan berdiri itu sampai sekarang, dulu mungkin hanya 500 hompas, sekarang 2,7 juta hompas, kan luar biasa ya. Iya. Gitu. Jadi belajar sesuatu yang baru sampai sekarang kayak gini itu benar-benar nggak nyangka. Gitu. Jadi ya kita cukup bangga dan bahagia lah ya so far gitu. Itu kalau bicara tentang zero to hero. Iya. Ya mungkin nambahin aja. Ini juga ada hal-hal yang mungkin kita selalu ingatkan juga maksudnya kita ke teman-teman ya, karena saya sendiri secara personal sebetulnya nggak pernah ngajarin. Dulu saya begini, karena memang lain waktu, beda waktu, pasti beda situasinya. Tapi yang perlu diambil adalah bahwa apapun yang ada di bersama kita itu sebetulnya kita bisa pelajarin kan, gitu kan. Apalagi waktu itu ada message tuh dari Pak Winardi, itu bule-bule itu sebentar doang, suatu saat pasti kalian yang pegang, kayak gitu. Nah itu tuh sesuatu yang buat kita sebetulnya terlalu diingat bahwa suatu saat kita akan mungkin bisa jadi diassign untuk menggantikan yang sekarang mungkin menjadi mentornya kita, yaitu yang kita harus belajarkan. Dan itu memang akhirnya happen ya dengan kita semua pada waktu itu. Dan minimnya referensi buku-buku itu juga menjadi kendala sebetulnya. Akhirnya challenge-nya ya Pak ya itu ya. Iya, internet juga nggak ada, buku-buku ya udah, karena kita harus tahu dan nggak ada formal trainingnya. Setiap perangkat yang datang, buku manualnya kita baca habis tuh. Ya. Kita sampai tahu persis. Itu yang terjadi. Sampai tahun 97, 98 ya. Mulailah 10 orang ini dipisah-pisah nih. Ya kalau saya dipisah-pisah. Jadi Pak Gus di-assign di Sentul. ada yang di Puncak Resort. Pak Sandi. Saya di Lipo Karawaci, sebagian di Lipo Cikarang. Jadi udah mulai di-assign untuk handle di sana gitu. Di sana ada mentor yang nggak ada. Jadi ya kita langsung otodidak aja ya Pak. Iya. Jadi ini banget ya Pak Jono, waktu di Cikarang aja ya. Itu kan dulu 94 tuh nggak ada mobil, nggak ada motor. Jadi kemana-mana kita jalan kaki ya Pak Jono. Iya. Jadi bawa peralatan tuh harusnya kan ada pakai tas gitu. Enggak, saking nggak ada apa-apanya kita pakai panci. Pakai panci, bawa perangkat itu, panci yang kita beli di mall itu, saking nggak ada gitu, ya udah. Tapi ya dianggap seneng aja, kita jalan bersepuluh itu kayak
Rombongan sirkus ya, kayak Pak? rombongan sirkus gitu gitu. Tapi kerjaannya bukannya apa-apa, malah masuk selokan, narik kabel gitu-gitu. Tapi ya kita ketawa-ketawa aja sih dulu ya. Suka duka Maksudnya ya, Pak? ya kita digembleng untuk bisa survive. Di Bukit Sentul aja mungkin saya kan waktu itu juga di-assign seperti Pak Jono bilang, saya di puncak. Nah, saya tinggal di puncak tapi setiap hari harus ke Bukit Sentul. Itu setiap pagi itu saya naik bis, terus naik angkot. Jadi kemana-mana jalan kaki. Jadi kita sebagai orang lapangan keling banget ya Pak Jon ya. Kering ya. Oh hitam banget lah pokoknya itu. Gitu. Berjemur Jadi, terus Pak. Ya kalau saya sih udah abu-abu lah. Abu-abunya tapi agak shiny gitu Pak. Ya mengkilap gitu, mengkilap. Bahasa anak sekarang glowing Pak. Oh glowing, nah, kalau Pak Jono glowing banget itu Pak Jono. Iya Pak, ini aku ada video ya, videonya ini testimoni nih dari rekannya Pak Kus nih. Kira-kira siapa nih Pak Kus? Apa ya? Rekannya Pak Kus nih, jadi kayaknya spend time-nya agak lama nih bareng sama Pak Kus nih. Sebelumnya kerja bareng Pak Kus nih. Oh, iya. Coba penasaran nggak Pak? Saya puterin ya. Penasaran nih siapa nih temannya. Coba kita puterin dulu deh videonya. Di tahun 2015 hingga tahun 2017, saya pernah satu tim dengan Pak Kus Nuryono di Customer Care and Quality. Beliau sebagai pimpinan mau berbagi ilmu dengan kami, baik teknis maupun non-teknis. Pernah ada kejadian pada saat kami handle customer hard complaint yang berasal dari tim premium. Beliau menyampaikan untuk customer hard complaint seperti ini sebaiknya dijadikan alarm bagi kita agar bisa memberikan servis terbaik untuk customer kita dan jangan dijadikan sosok yang menakutkan. Saat itu tahun 2011 sampai 2016 beliau adalah PO Head di Java, sangat humble orangnya, cool yang pasti, sangat santun, selalu disiplin sekali dengan waktu. Pak Kus dari dulu sampai sekarang saya lihat tetap sama ya, kalem, santun dan berwibawa. Beliau ini sangat tenang dan fokus untuk menghadapi persoalan sesulit apapun. Saya kebetulan baru sekarang kerja bareng dengan beliau. Beliau itu sangat penyabar, sosok yang kebapakan buat semuanya. Kami pernah membahas suatu case ya, suatu masalah itu sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Pak Kus itu nggak untuk mengajar atau mendidik. Waduh. Dari rekan-rekan yang kita pengen panggil untuk Bapak Sofyan Sahri katanya ya. Oh, iya. Wah. Ada Pak Sofyan. Pak Sofyan Surprise. boleh nyalakan kamera. Sofyan ini apa ya? Oh ya, apa kabar Sofyan? Baik Pak, baik Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, alhamdulillah. Ini apa? Saya kalau Sofyan saya ingat ini. Jadi karena saya pindah-pindah divisi ya. Divisi yang terakhir, yang waktu itu sama Sofyan ini di Customer Care and Quality, saya bilang anak buah saya cuma satu. Ya ini. Sofyan, cuman waktu itu kita banyak koordinasi sama direktorat lain ya, direktoratnya Pak Nyoman, Pak Jono gitu. Monggo. Gimana? Ya sudah lama tidak ketemu nih Pak Kus nih, baru hari ini. Iya. Kembali Pak. Surprise. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana Lydia? Iya. Oke Pak Sofyan. Kita punya video lagi nih dari Pesti, dari rekan lain. Ini Jawa Tengah. Ya? Oh ini ada yang belum di mute ya? Oh
Minta tolong bisa di-unmute. Bentar. Bisa di-mute dulu yang lain. Oke, ini saya akan mute. Tolong nanti Bapak, Ibu, Pak Pus, Pak Suarjono, Mbak Lydia untuk di unmute Sama lagi ya. Sofyan ya. Oke. Ya. Ya, silakan di unmute. Iya, oke. Kita punya video satu lagi. Ya, temu kangen juga nih Pak. Nah, yang ini temu kangen nih, Pak Jono juga nih. Katanya denger-denger nih teman seperjuangan bareng-bareng nih Pak Jono, Pak Kus dulu nih. Wah, lagi. Siapa nih Pak? Katanya sama-sama sih Pak, dulu sama-sama. Harusnya diundang juga ini harusnya. Anak band juga bertiga nih Pak. Anak band. Band dekil dulu tuh. Iya, band dekil, Geringa Unyil ya Pak ya. Coba kita puterin dulu ya Pak ya, videonya. Tolong Evan. Ya. Saya dengan beliau ini punya kesempatan belajar untuk teknologi HFC ini yang saat itu adalah merupakan teknologi yang pertama kali yang diimplementasikan di Indonesia. Loyalitas beliau ini sangat tinggi sekali ya. Beliau ini masih terkonsisten ya, jadi orang yang sangat wise gitu, ngomong gitu ya kepada teman dan juga kepada anak buahnya. Sekitar 10 tahun saya sudah bekerjasama dengan Pak Jono. Problem solving itu adalah salah satu kekuatan dari Pak Jono, dan beliau tuh sangat tenang dalam mengeksekusi planning beliau. Beliau sudah sangat matang dalam memberikan pandangan, kemudian sangat-sangat komprehensif melihat sesuatu. Hai bro, saya sudah kenal Pak Jono 14 tahun di divisi Neo. Sudah ada perubahan, makin tua, tapi makin ganteng dan manis. Bro, apa yang saya bisa pelajari dari kamu? Kamu orang sabar dan selalu peduli sama tim. The best. Humble, nggak pernah sombong. Ya, saya senang lihat sapunya tadi Pak. Sapunya itu. Aduh, Pak Sofyan kok hilang ya? Pak Sofyan. Oh, iya. Coba Pak Sofyan mana tadi? Baru mau diajak ngobrol nih. Nah, Pak Sofyan. Kesan-kesannya gimana sih Pak? Kerja bareng Pak Kus sampai sekarang ini, ada kesan-kesan apa sih Pak? Idola banget gak sih Pak Kus kita ini? Oh, tentu Bu, karena banyak ilmu yang saya dapat dari beliau ya. Orangnya mau berbagi Bu, jadi masalah-masalah apapun kalau kita sharing beliau mau mendengarkan gitu. Tidak hanya masalah pekerjaan saja, masalah keluarga pun beliau mau dengar Bu. Bisa bantu cari solusinya gitu. Ini bahasa anak dulu lagunya Shoulder to Cry On ya Pak ya. Benar-benar pas banget tuh. Guru BP. Guru BP. Toby Page itu ya. Iya. Terus apa? Pak Kus ini kebapaan banget ya Pak, kira-kira. Berarti banyak dong ya yang diteladani dari Pak Kus ini ya Pak ya. Iya, sangat mengayomi Bu terhadap anak buah ya. Jadi dan nggak pernah marah juga kayaknya. Masa sih? Marah, waduh. Mengayomi pokoknya. Beneran Pak nggak pernah marah Pak? Nggak Bu, nggak. Waduh, kita godain aja kalau gitu ya di sini ya. dites dulu aja. Oke ya. Kalau gitu harapannya buat Pak Kus gimana? Pak ke depannya semoga Pak Kus gimana? Harapan-harapan untuk Pak Kus, Pak Sofyan? Oh iya, untuk harapan saya kepada Pak Kus, tetap humble seperti ini ya Pak Kus. Terus bisa berbagi juga dengan tim di bawah, tetap sabar dan semoga selalu diberikan kesehatan Pak Kus. Amin. Amin. Makasih ya Sofyan. Iya Pak. Ya, thank you Pak Sehat. Sofyan. Salam buat keluarga. Ya, makasih Pak. Ya, thank you. Sekarang kita panggil nih yang berikutnya, Pak Nyoman. Halo Pak Nyoman. Wah, ini dia. Nah, jeng. Mana Pak Nyoman? Halo.
Pak, Videonya biar kameranya Pak. mana ya? Komang. Ya, cuma dia yang Videonya. manggil saya Komang ini. bukan Pak Yono. Udah ganti nama Pak. Ya, ini dia. Sukana gitu. Kali dia. Dari dulu saya Pak Nyoman selalu panggilnya Komang karena panggilan akrabnya beliau. Panggilan. Iya, Dulu iya. nikahnya Pak Yono, apa kabar? nikahnya Pak Nyoman kan kita datang semua ya Pak John ya. Iya, kita datang. Wah, teman seperjuangan banget nih Pak. Terima seketir. Ya, ini berarti dulu dari awal-awal yang tadi interview di bareng. Ayam Suharti ikutan juga Pak. Wah iya itu ikut Pak Nyoman itu. Pak Nyoman ini lulusan terbaik teknik kimia UPN saya ingat. Wih, keren. Nggak salah dong ya, Linknet. Iya. Gimana Pak Jono, sehat Pak Jono? Alhamdulillah Pak Nyoman sehat ya. Lagi di kantor Iya. atau di WFH? Di rumah. Alhamdulillah ya, yang penting pada sehat-sehat lah gitu. Ya ini saya Pak Nyoman cukup dekat dia, dulu sering main ke tempat tantenya dia karena dulu saya nggak ada saudara jadi cuma nebeng gitu. Saudara Pak Agus, saudara Pak Nyoman, gitu ya tebeng terserah gitu. Kalau pas lagi di mes gitu kan. Jadi lucu ya. Kayak tadi Pak Agus bilang waktu wawancara kan di Ayam Goreng Suharti ya. Ya setahu saya belum pernah makan di Ayam Goreng Suharti waktu itu. Masa? Iya. Saya baru tahu sekarang ini. Iya, saya makan nasi uduk di seberangnya, di depannya. Oh, saya tahu itu. Nasi uduk Bu Iin toh. Iya. Jadi makanya di situ ya. Kalau itu ke warung rumah makan apa ya yang baru rasanya kayak apa nggak pernah lihat. Ya makanya pas waktu wawancara itu aja. Pengalaman banget. Seru ya. Jadi lewat doang ya Pak Jono ya. Makanya di Burjo sebelah itu ya, dekat Lampung. Iya, benar ya. Pak, ini biar tambah seru nih Pak, sorry. Biar tambah seru nih, kita puter videonya ya. Wah. Nostalgia nih, mumpung ngumpul nih. Ada ya. Yuk. Aduh. Ini bulenya siapa nanya Pak Gus? Si Rasti sama Bill. Ini Billy. Itu ada Pak Anto ya. Rasti. Pak Jono masih umur tuh, Bu Lydia. Nah itu tuh Pak Nyoman nomor 7 tuh. Waduh. Ya, itu yang dilingkerin semua tuh anak UPN. Domisnya nggak pernah hilang Pak Nyoman. Domisnya. Ini di Pancoran ya. Masih kurus. Wah ini kesebelasan. Ya dulu bikin tim anak-anaknya sebelum sekolah. Oh ini logo-logonya. Wah ini seru. Kali dia tanya dong Pak Jono main bola jadi apa gitu. Pak Jono jadi apa Pak? Kiper Pak? Iya, senang ditendangin dia. Iya dulu. Main bola kebetulan posisi di kiper. Jadi mulai dari SMA kelas 1 waktu di Cilacap. Jadi sering ikut ini tarkam lah. Antar kampung. Oh, antar kampung. Dan bukannya apa-apa ya, tapi waktu itu saya sempat diseleksi untuk kesebelasan kota. Di sana kan kalau Cilacap namanya PSCS ya. Persatuan Sepak Bola Cilacap dan sekitarnya. Cuma waktu itu kebetulan saya mau masuk kuliah, jadi saya udahlah nggak usah ikut. Cuma main sekali sama PSSI Garuda umur 23 waktu itu. Waduh. Terus habis itu udah kuliah di UPN, saya bilang ya udah di Jogja juga bisa main bola lagi. Main lagi saya main bola itu, jadi kerjanya main bola sama ada satu hobi lagi sih. Saya tuh senang martial art waktu itu, jadi waktu kuliah menggeluti kungfu gitu kan. Jadi karena teman satu kos-kosan dia mainnya kalau kungfu dulu dia mainnya tapak besi, saya mainnya jet kundo waktu itu. Jadi sempat sampai ke ban kuning ya, sabuk kuning waktu itu. Dasarnya memang saya nggak mikirin yang kemana-mana, cuma sekolah sama olahraga aja. Yaudah kerjanya cuma main bola, sekolah sama latihan kungfu itu aja kadang-kadang gitu. Wah kungfu. Cuma ya ternyata belajar begitu tuh justru kita lebih mengerem ya sifat kita, istilahnya kalau orang emosional terus pengennya berkelahi nggak pernah. Jadi saya jarang banget berkelahi, malahan pengennya semuanya everything is in peace aja gitu kan.
Cuma kita perlu bekali diri sendiri in case suatu saat ada apa-apa aja sih. Jadi di situ main bola lagi, main ikut klub di DWC 2 Sleman. Di kiper lagi saya. Main itu hampir setiap seminggu sekali main, masih muterin seluruh Jogja. Lawan PS Gama, IKIP, kami main ke mana? Ke Merapi di sana. Belum sampai dikirim ke ini Piala Dunia kalau Pak Jono ya. Nah, baru mau ditanyain. Ya sampai sih. Jadi main sempat main malam, main jadi Mandala Trida, di Rosolo sempat main di situ juga. Sampai balik lagi kayak waktu SMA nih, pas saya mau tesis tugas akhir, saya dipanggil untuk ikut seleksi PSS Sleman. Cuma waktu itu saya bilang saya harus pilih ini. Terus kedua saya merasa saya kurang posisi maksudnya kurang tinggi untuk menjadi posisi kiper kan. Jadi udah nggak usah lanjut lah gitu. Itu sih Pak Nyoman. Ternyata Pak Nyoman itu diam-diam juga pinter main bola tuh pas waktu saya ketemu di sini. Tadi kan ada foto saya main bola tuh. Pak Nyoman itu ternyata jago gocek. Terus tahu gitu. Jadi mestinya disatuin di satu klub gitu ya Pak ya? Iya, sempat main beberapa kali sih Pak Nyoman sama kita waktu kita. Jadi waktu itu gini, banyak anak-anak, terutama anak-anak lapangan, instalasi, ada anak sales, terus di sped itu pada sedang bola, tapi mainnya sendiri. Jadi kita kumpul-kumpul, yaudah kita main bola deh. Saya sewakan lah tempat lapangan di Aldiron, yang itu di sebelahnya Hanggar Teras itu. Jadi kita main di situ lah. Jadi tiap Sabtu atau Minggu kita main di sana. Pak Nyoman juga sempat beberapa kali main. Timnya Pak Nyoman banyak, tim saya, timnya Pak Heri Supriyanto juga main. Cuma main bola ini kan, main bola lapangan besar butuh orang banyak ya. 11 lawan 11 gitu kan. Ya mulai ke sini kadang-kadang nggak komplit kayak gitu. Ya akhirnya mulailah berhenti. Ya mungkin selain bola itu mungkin Pak Nyoman tuh kan Pak Nyoman ingat nggak dulu waktu kita satu kos? Nah, dulu kita satu kos bareng. Coba Pak Nyoman satu mes kita. Iya. Pas dulu bikin band Pak Nyoman bagian gitar. Nah itu coba cerita Pak Nyoman tuh. Ini vokalnya sebelah saya tadi, sebelahnya vokalnya nih. Saya pakai genjreng aja, itu Pak Gus tuh lead gitarnya gitu. Jadi vokalisnya almarhum Pak Gus ya, wah luar biasa. Oh iya, almarhum Pak Sandi. Wah itu suaranya luar biasa Pak ya. Jadi, biasanya lagu-lagu apa Pak nih Pak yang dibawain Pak? Club Project bukan Pak? Iya, itu Pak Jono, bikin Club Project, coba tanya suruh nyanyi Pak Jono sekarang masih ingat lagunya. Nah, coba Pak satu bait aja Pak. udah rusak kali. Berarti Pak Nyoman waktu itu ikutan gotong-gotong panci isi. Nah itu, Pak Nyoman ingat nggak itu? Itu katanya ada yang nanya, katanya pancinya masih ada apa enggak katanya sampai sekarang. Pancinya di mana itu Pak sekarang Pak? Wah nggak tahu. Itu siapa dulu ya Pak? Bang Sandy dulu yang pakai Pak. Itu yang cewek-cewek. Ya. Yang bawa itu kan ya Pak Suhardi, Ruki, ya kan juga. Itu bawanya pakai panci. Gitu. Jadi dari 10 dulu di Cikarang itu akhirnya ditinggal tuh balik dia tinggal saya sendiri tuh di Cikarang. Jadi Pak Kus sudah ke Sentul tadi ya Pak Kus ya. Oh iya. Sentul, Pak Jono ke Karawaci gitu. Jadi iya berapa tahun ya Pak Gus? 2 tahun setahun ya di Cikarang ya. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Tinggalnya di penthouse ya Pak Nyoman. Nah, setelah itu saya pindah tuh. Agak elit dikit lah di penthouse tuh. Penthouse. Jadi ini yang dulu di sana punya heden sana. Jadi heden kita itu di masing-masing komplek Lipo itu kita punya heden sendiri gitu. Jadi yang paling bagus hedennya itu ya di Cikarang. Jadi saya dapat di mana di penthouse. Kalau Pak Jono di mana Pak Jono dulu? Saya dulu di Gunung Gede Karawaci. Saya doang yang Bukit Sentul, Puncak Resort bolak-balik sama almarhum Pak Sandi Trotsky ya. Waktu itu Pak Sandi Trotsky geologi 87. Pak Jono 88 geologi, Pak Nyoman ini 89 teknik kimia UPN. Jadi ya kita ya kemana-mana sampai kita pernah walaupun kita satu kos ya Pak Nyoman ya. Itu Pak Jono jadi bos kita ya Pak Nyoman ya. Ingat nggak? Iya. Wah. Sama-sama aja. Cuma kebetulan harus ada yang jadi PIC-nya kalau disalahin lah gitu ya. Saya aja gitu. Saya aja. Iya. Yang di lapangan tuh Pak Lydia, yang paling kuat tuh fisiknya Pak Jono. Auranya paling kuat memang Pak ya. Pak Jono tuh nggak sarapan, dia cuma minum air putih doang. Saya sarapan dulu gitu. Jadi kalau sudah jam 12 siang ya,
kita yang lemes duluan gitu. Pak Jono masih kuat aja. Cuman dikasih minum merokok terus dia gitu. Kalau kita kan nggak merokok tuh. Itu kuncinya ternyata ya. Ya, Pak Nyoman, ini Ya, mumpung Pak sebetulnya, Nyoman ya. di sini nih. Kesan-kesan Pak Nyoman gimana sih dengan duo legendaris ini? Wah, Harusnya banyak kesan Three saya. Musketeers nih sebenarnya nih. Karena Cuman kita berapa tahun tinggal dalam satu mes semua aja, jadi tahu semua gitu. Jadi, kesan-kesannya gimana Pak tentang Pak Jono, Pak Kus? kalau Pak Jono ya orangnya tadi ya udah disampaikan itu. Jadi apa ya, wise sekali gitu ya. Jadi ngomong gitu sama anak buah sama tim. Ya Pak Kus juga sama itu ya, humble. Tapi kalau dari bertiga nih yang jam terbangnya paling tinggi Pak Kus. Karena terbang ke Surabaya, terbang ke Semarang gitu. Pak Nyoman juga pernah kan ke Surabaya, toh? Surabaya cuma setahun saya. Lumayan Surabaya. tuh. Jadi iya digantiin Pak Kus terus gitu ya. Pak Kus bertahun-tahun di sana tuh. 3 tahun. 3 Tapi tahun. Pak Nyoman berarti dulu juga jauh dari keluarga nggak Pak Nyoman ya? Iya, itu sama singa tuh Pak Gus. Jadi waktu kita buka Bali mas Surabaya ya, saya berangkat sama Billy Cash ya. Itu kan pakai kendaraan tuh dari Jakarta tuh. Itu tahun 2000 kalau nggak salah, itu anak saya baru umur 8 hari tuh. Tinggal dari Jakarta tuh naik kendaraan sampai di Bali ya 2 hari tuh sama Billy Cash. Ditungguin sama Dwight Harlan kan di Bali. Waktu itu tapi mana di hotel apa itu. Itu pengalaman luar biasa tuh, 2 hari 2 malam tuh kita di jalan waktu itu. Nah, setelah dari Bali kan saya pindah ke Surabaya, Pak Gus, nggak balik ke Jakarta waktu dia Pak Anto minta saya langsung ke Surabaya. Saya di Surabaya dulu setahun ya Pak. Ya, setahun di Surabaya. Nah, waktu itu sempat keluarga ikut sih sekitar 6 bulan kalau nggak salah ya. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Surabaya juga lumayan timnya ya. Jadi ada Pak Johnson mungkin ada juga ya. Oh iya, baru ingat. Itu kalau kami dibilang nih MT pertama kali gitu ya, sekarang kan zamannya MT ya, kami ini MT gitu, jadi MT keduanya di Surabaya tuh, Pak Johnson dan tim tuh. Jadi saya ingat dulu waktu rekrut tim engineer-nya pertamanya Surabaya, itu kita bertiga sama orang HRD di Hotel Bumi kalau sekarang, dulu Hyatt. Iya, Hyatt. Tahun 2000 ya? 2000. Ya. 2000 awal. Iya, 2000 saya masih di Surabaya sih Pak. Oh, gitu. Kan aku arek Pak. Arek Surabaya. Iya. Oke, ini sesi nostalgia nih. Kayaknya nggak cukup waktu nih sebenarnya. Cuman karena durasi juga. Thank you Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Gus. Nanti ngobrol lagi Pak Nyoman. Nanti kita aturin waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Salam buat keluarga. Ya, siap. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi nih sedikit ke Pak Jono, Pak Kus, yang masih mau saya tanyakan lagi nih, Pak. Sebetulnya sejak kapan sih Pak dalam perjalanannya itu Bapak-bapak ini yakin nih, Linknet kayaknya ke depannya ini bener nih company yang bakal berkembang, terus harapannya buat Linknet itu gimana sih Pak? Apalagi Linknet mendekati usia ke-21. Mungkin dari Pak Jono dulu, Pak. Iya, memang awal-awal tahun dari 94, 9 sampai 97 ya, itu saya tuh sebetulnya labil banget tuh waktu itu, karena saya masih sama teman-teman kuliah tuh masih masih sering komunikasi, mereka udah banyak kerja di tempat lain yang sesuai dengan bidangnya, itu saya sempat labil banget. Akhirnya saya sempat tahun 97 tuh nyari opportunity lah ke tempat lain. Nah, waktu itu sempat ada panggilan dari Selam Bersih itu. Nah, karena waktu itu saya sempat pengennya adalah kerja di luar negeri di bagian offshore oil company gitu. Cuma waktu itu saya agak sok-sok dikit tuh. Wah, yaudah kalau nggak diterima, saya masih ada pegangan yang waktu itu di kabel TV itu. Nah, kebetulan mungkin tesnya juga susah sih. Saya sih jawab, tapi saya yakin mungkin salah juga gitu kan. Karena waktu itu saya udah nggak pernah baca buku lagi. Jadi pada waktu itu di tes, jadi interview itu saya lulus. Pas terakhir itu ada tes 1 soal doang, tapi menghitung bobot mati kapal. Saya bilang, waduh, nggak. Saya hitung sih, menurut saya sih bener ya, karena jawabannya ada, tapi kok nggak lulus gitu. Ya mungkin jawabannya salah kan. Ya udah, akhirnya saya udah gelutin aja lah. Akhirnya saya coba mulai berpikir tahun 99, tahun 2000 saya harus berpikir, karena umur saya waktu itu udah mulai 29, 30 tahun. Saya pikir kalau umur 30-an saya harus lanjut tekun di mana saya bekerja saat itu, di mana saya bekerja di kabel TV, atau saya pindah haluan, karena itu menurut saya umur milestone
seseorang harus memutuskan either lanjut atau pindah kayak gitu kan. Terus saya melihat tahun 2000 juga momennya kita punya perusahaan itu dengan manajemen yang sudah mulai tertata. Dulu tuh awal-awal saya nggak tahu HRD-nya siapa, yang tahu pokoknya ada yang pilih kita aja lah. Finance-nya siapa, marketingnya siapa, back office itu kayak nggak tahu, pokoknya kita ketemunya itu lagi. Jadi mulai tahun 98, 99, 2000 itu udah mulai ketata. Jadi semua function itu ada, perusahaan ini udah mulai benerin gitu ya. Artinya udah ada yang lihat, apalagi kita juga udah mulai jalan dengan Surabaya. Nah, akhirnya waktu itu saya putuskan ini perusahaan akan besar katanya nih. Udahlah saya mulai di situ, mulai fokuskan lah. Jadi saya memberi apa yang saya mampu, yang saya bisa untuk bisa bersama-sama memajukan perusahaan ini. Dan alhamdulillah sih waktu itu kita cukup ini ya dilibatkan dalam hal untuk memajukan perusahaan ini. Itu yang menjadi kita juga merasa nyaman bahwa ternyata perusahaan ini melibatkan semua personil yang memang dianggap punya kompetensi dan capability untuk bisa jalan bareng-bareng. Dan saya yakin itu sampai sekarang pun juga masih terjadi ya. Itu yang membuat saya juga kerjanya nggak sekedar bahwa saya kerja memang buat apa yang saya dapatkan, tapi juga saya kerja di sini diapresiasi dan membuat saya nyaman. Karena saya yakin sih kalau ada umur muda, kita bekerja dalam umur di atas 35, 40 sebetulnya pendapatan lebih besar, pendapatan besar itu oke, tapi yang penting adalah kita kerja harus dengan hati dan nyaman. Itu tuh yang menurut saya momen bahwa saya harus memutuskan pada saat umur 30 mau lanjut apa enggak. Ya mungkin akhirnya sampai sekarang. Meskipun di antara itu banyak godaan-godaan ya, tapi ya saya tetap jalan dengan yang ada sekarang sih. Iya. Jadi momennya, kalau menurut saya sih, momen saya di tahun 2000-an, di mana saat itu umur saya mungkin 29, 30-an. Tahun-tahun segitu ya. Kalau ya, Pak Kus gimana Pak Kus? Ya hampir sama dengan Pak Jono ya. Tapi yang saya melihat momentumnya LinkNet itu pas benar-benar dia mulai saya yakin bahwa ini akan jadi perusahaan besar pada saat kita itu mulai ekspansi di luar propertinya Lipo, yaitu di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu area pertama yang kita bangun sendiri. Jadi tadinya kan cuma Lipo Cikarang sama Lipo Karawaci ya. Kemudian di tahun 96, kemudian kita ekspansi ke sana, itu new rollout pertama di situ. Oh, pertama di sana justru ya Pak. Jadi saya, Pak Jono, Pak Nyoman itu kita kan udah biasa narik kabel. Jadi memang kita bagi-bagi tugas. Saya bagian yang di atas yang iketin kabelnya gitu ya. Pak Jono yang bagian nyambungnya gitu. Narik kabel misalnya kan harus pakai, kita bawa asbel yang besar gitu ya. Terus pakai mobil ada trailernya, itu bagian saya misalnya. Sampai itu kita ikuti seperti itu dan kita benar-benar belajar dari nol ya. Dulu masih terjun langsung ya Pak ya? Terjun langsung. Pernah kesetrum nggak Pak? Pernah kesetrum nggak Pak? Kalau kesetrum, belum kesetrum bukan namanya teknisi. Pak Jono ingat, saya pernah tahu tuh kesetrum di Bukit Sentul, saya ingat tuh. Jadi titik momentumnya pada saat kita itu ekspansi di Kelapa Gading, kemudian ke Kebayoran, Blok M ya, Blok S gitu ya. Disitulah saya sadar kita akan semakin besar. Kemudian setelah itu kita mulai roll out di mana-mana gitu ya. Nah, yang lebih menjanjikan lagi pas LinkNet makin besar pada saat kita migrasi ke digital ya. Saat itu kebetulan saya pegang training, saya sampai diberikan kesempatan training khusus digital video di Singapura selama 4 hari. Itu dalam rangka kita mau migrasi dari analog ke digital. Gitu. Jadi karena saya waktu itu juga senang elektro, sehingga saya akhirnya kuliah lagi ya di Telkom gitu ya. Nah dari situlah saya ngelihat, wah ini pasti besar sekali. Yang paling heboh adalah pada saat kabel vision berubah jadi First Media. Disitulah pertama kali Fastnet. Kita punya produk internet dan itu yang the man behind the gun-nya itu yang luar biasa, Pak Diki Mohtar. Itu saya belajar banget sama Pak Diki Mohtar ya, yang mau melahirkan produk Fastnet itu. Yang saya ingat adalah pernah dalam satu waktu zaman dulu ya,
2003-an itu. Karena itu di Blast kita jualan internet itu kan masih pakai dial-up ya, pakai jalur telepon. Nah ini pakai kabel modem kan. Itu kecepatannya kalau dulu kan masih 64 kbps gitu ya, 128 gitu. Kita udah kecepatannya 300 something sekian. Yang bayarnya hanya 99.000. Itu di Blast di Kompas dan saat itu sampai customer service nggak bisa, udah overloaded. Nggak kepegang udah ya Pak. Itu. Nah, disitulah First Media makin ini, apalagi habis itu TPK ya. Jadi saya sadar, wah ini perusahaan akan makin besar, makin go internasional, dan ya sesuai dengan passion saya ya. Walaupun kita semua berbeda background-nya, tapi ya kita belajar dari para engineer itu, belajar dari ya pertama ya cuma ngeliatin kan cara narik kabel, gimana cara motong kabel ada caranya. Habis itu kita mencoba sendiri, terus memperbaiki tekniknya, mengimprove. Jadi karena saya ingat kita itu dulu diajarin manajemen sama salah satu nggak tahu apakah sekarang masih ya presidirnya Lipo Karawaci dulu Pak Ketut ya. Pak Masih Ketut. Pak. Oh masih ya? Sampai sekarang masih. Wah, Ketut luar Budi biasa. Wijaya. Pak Ketut Budi Wijaya itu mentor kami itu. Itu mentraining kita seminggu full tentang total quality management. Gitu. Dari situlah saya yakin bahwa LinkNet akan semakin baik dan ya terbukti lah sampai sekarang kan. Itu. Terus untuk LinkNet sendiri Pak, ada kebanggaan tersendiri dong Pak ya, apalagi kita pelopor ya Pak ya. Kan dari dulu kita pelopor nih dalam bidang pertama, yang kemarin saya sempat dengar ceritanya juga, ya kita pertama dikasih gratis dulu gitu ya Pak ya. Sampai dengan hari ini tuh apa sih Pak yang membuat Bapak bertahan di LinkNet ini gitu Pak? Pak Jono gimana Pak ceritanya? Ya kalau tadi saya bilang pada saat momen di mana saya umur 29-30 itu harus memutuskan, ya pada saat itu sebetulnya saya sudah memang saya mengabdikan lah untuk totalitas kerja untuk membangun bersama-sama memajukan perusahaan First Media pada waktu itu ya. Jadi didukung pada saat itu adalah saya mengerti pada waktu awal-awal kita kadang kok agak aneh dulu ya, kita tuh masang dari kabel sendiri, nyari-nyari customer suruh langganan, bayarnya kok nggak ada yang bayar gitu kan. Ini perusahaan duitnya dari mana ya, kok kayak Santa Claus gitu, ngasih tapi nggak bayar gitu kan. Ya sampai yang tadi saya sebut tahun 2000-an, kita punya manajemen yang menurut saya cukup komprehensif dan komplit, yang bisa membidangi dan mengurus semua hal-hal yang tadinya saya nggak kepikiran gitu kan. Ya itu tuh sesuatu menurut saya ini akan menjadi benar nih, artinya ini perusahaan akan dikelola dengan baik ke depannya kayak gitu. Nah, satu hal lagi yang menjadi mungkin saya merasa jadi benar-benar menyemplung ke situ adalah ternyata tanggapan dari masyarakat itu sangat antusias sekali, karena dulu orang kan cuma punya channel, kalau bicara channel TV atau broadcast TV cuma beberapa aja ya, RCTI, SCTV. Bahkan mungkin saya, Pak Kus, Pak Nyoman tuh kadang-kadang sering melihat dulu RCTI pada waktu awal launching, kita ngikutin RCTI ini, habis itu ada SCTV ini, ada Trans TV, jadi kita tuh ngikutin mereka lahir, mungkin kita ngikutin terus tuh. Jadi orang perlu sesuatu yang mungkin beda ya, dan itu disediakan oleh kita punya service dengan multi channel yang dari luar negeri gitu kan, dan dengan model kabel yang cukup reliable pada waktu itu. Terus kedua, tanggapan yang tadi saya bilang, tanggapan masyarakat itu didukung juga bahwa kita bangun itu tidak sesulit yang kayak sekarang. Dulu orang welcome, very welcome, karena buat mereka prestis juga kalau daerahnya dikasih services atau dikasih kesempatan untuk dibangun jaringan TV kabel pada waktu itu. Jadi mereka sangat welcome. Ya. Sekarang ya mungkin welcome tapi plus ada konversasi lah. Halo. Ya Pak Jono, ya, suaranya hilang. Ya. Jadi menurut saya
dinamika ini ternyata kita bisa menangani ya, artinya apapun kondisi eksternalnya, ternyata kita semuanya tuh bukannya nggak ada solusi. Ya kan? Makanya saya selalu melihat bahwa sebenarnya yang disebut problem itu nggak ada. Problem itu hanya kata-kata kita. Jadi sebenarnya karena semuanya pasti sebenarnya muncul dengan requirement, dengan permintaan. Itu yang harusnya kita menanggapinya seperti apa. Kalau itu kita nggak bisa selesai, ya akhirnya seolah kita menamakan problem. Sebetulnya enggak. Kalau kita selesaikan ya sebenarnya nggak ada problem. Ya itu tuh yang mungkin menurut saya sih Linet ini akan menjadi perusahaan yang mungkin leader lah ya di bidangnya, karena kita mempunyai pola pemikiran yang seperti tadi, bahwa kita mengatasi semua permasalahan itu dengan solusi gitu kan. Itu satu. Jadi yang kedua adalah, yang berikutnya adalah gini, saya bekerja dengan orang-orang yang sebetulnya itu mereka juga nggak sekedar mencari pendapatan, tapi mereka learning something yang baru juga. Karena ya sama dengan pada waktu awal kita kerja, waktu awal kerja itu sebetulnya juga belajar ini apa sih TV kabel, apa sih ini TV berbayar, apa sih ini internet dalam kabel gitu kan. Nah, ternyata orang-orang yang bareng sama kita, bekerja bareng dengan kita, ternyata juga mereka nggak sekedar mendapatkan pendapatan yang apa mereka harapkan, tapi mereka juga punya prestis bahwa bekerja di perusahaan Linet itu mereka dapat something yang baru, dan juga suasana lingkungannya itu nyaman buat mereka. Itu yang saya rasakan sih, bahwa Linet ini memberikan kondisi situasi kerja yang sebetulnya bagus buat semua stakeholder yang ada di situ. Itulah kenapa kita di Linet ini sebutnya great place to work kali ya Pak ya. Ya. Cocok. Bener Pak. Kalau Pak Kus gimana Pak Kus? Ya. Jadi udah nggak akan berpaling lagi dari Linet nih ya Pak ya. Pensiun. Ya. To be realistic aja kan. Yeah. Gitu. Tapi lebih daripada itu saya kira dengan milestone Linet yang sekarang ya, udah salah satu dari 3 perusahaan telco yang go public dengan aset terbesar ketiga ya setelah Telkom, Indosat, kemudian Linet. Gitu. Kemudian kita punya financial juga luar biasa bagus. Kemudian sistem bagaimana sekarang manajemen juga melihat karyawan sebagai aset itu sangat terasa gitu. Apalagi saya terima kasih kepada Pak Yos HRD dan juga tentunya yang didukung sama BOM Linet ya, manajemen. Sekarang kita punya sistem HR yang bagus banget, sudah jelas certified great place to work, kemudian segala macam KPI itu bisa terukur dengan lebih objektif, fair gitu ya. Dan penghargaan yang kemarin sudah kami terima, terutama sebagai orang lama gitu, itu sesuatu yang alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi saya kira ya selama kita masih punya passion ya, saya juga masih punya passion dan saya bersyukur alhamdulillah masih diberikan amanah untuk sekarang ngurusin di Jateng DIY. Ya selama kita masih bisa berkarya, bermanfaat buat diri kita dan orang lain, dan ini untuk kebaikan banyak orang ya, kenapa enggak? Siap, ciamik dah Pak Kus. Okay. Pak, ini bapak-bapak kebetulan nih udah ada beberapa yang nanya nih Pak, ada beberapa pertanyaan nih buat bapak-bapak nih. Ini ada dari Bio 5, Pak Catur Sujarno. Oh ya. Nah, saya pengen bola ini satu nih. Nah, ini Malang. Komentarnya gini nih Pak, katanya kerja bareng Pak Kus sama Pak Jono, bareng ekspat Mr. Rusty sama Bill Bigelow ya. Meskipun hanya 3 bulan di Pancoran, tapi ilmunya banyak Pak. Mulai pagi briefing tim dan sore. Terima kasih buat ilmunya Pak. Katanya 3 bulan bisa memperkenalkan Digital One di Bekasi bersama STR Team, sehingga bisa memulai East Java dengan tim 11.
doanya tuh supaya bapak-bapak sehat selalu. Amin. Terima Ini kasih. yang nomor Catur. ini ada yang nomor 30 yang mana? Yang nomor 828 yang mana nih Pak? Ini ada nomornya nih Pak. Call sign. Itu call sign tuh. Kalau call sign itu jadi kita kan teknisi punya call sign. Dulu kan kita kalau komunikasi pakai radio ya. Jadi HT ya Pak, HT atau radio di mobil. Jadi kita kalau manggil tuh bukan Pak Jono enggak gitu. Jadi kalau Pak Jono tuh call sign-nya 30. Kita pakai Charlie. Charlie itu apa? Construction. Itulah cikal bakal munculnya call sign di installer yang sekarang. Kalau installer itu India gitu ya. Kalau C itu Charlie. Jadi Pak Jono itu Charlie 30, saya Charlie 32. Kalau dulu kita selalu pas lagi outage kontaknya pakai call sign. Kalau network dispatch tuh saya ingat 24 gitu kan. Masih hafal ya Pak? Ya, kalau big boss-nya si Simbah itu adalah direktur kita yang orang bule dari Amerika, namanya Dwight Harlan, itu 21 gitu. Saya ingat kalau yang kayak gitu ya, kita lagi troubleshooting Kelapa Gading itu pernah pakai Cherokee-nya yang merahnya si Dwight, bawa tangga di atas, terus Pak Jono bawa handphone. Terus handphonenya model apa itu Pak? Ericsson. Itu pertama kalinya Satelindo dulu. Jadi sampai teknisi itu bingung. Keren banget itu teknisi pakai Cherokee bawa tangga gitu ya. Tapi emang kita benar-benar dulu hands on sih ya. Jadi yang gitu-gitu ya jalan aja gitu, enggak ini. Seru ya Pak ya. Seru. Pak, ini berikutnya ada lagi nih Pak dari Pak Kurniawan Wijaya. Katanya nih, semangat Pak Kus, Pak Jono. Tuh, dari Pak Kurniawan Wijaya, Neo Design. Nah, ingat kan Pak yang mana nih? Ingat saya. Itu timnya Pak Jono itu. Timnya Pak Jono ya Pak? Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, dari pengalaman yang diceritakan nih Pak, kan Pak Kus sama Pak Jono tuh background-nya, pendidikannya beda tuh Pak. Pak Jono dari geologi, Pak Kus dari pertanian ya Pak ya? Iya. Nah, itu kiatnya gimana sih Pak untuk menjalani, maksudnya dalam pekerjaan kan beda nih Pak sama background-nya Pak. Background-nya apa, kerjanya apa, beda jurusan gitu. Gimana sih Pak kiat suksesnya? Gitu. Ya. Oke, kalau saya gini, bentar. Ya. Jadi gini, belajar memang menurut saya ada dua metodenya ya, background-nya. Yang pertama adalah kita belajar dengan mempunyai latar pendidikan atau ilmu yang memang menunjang, artinya kita harus punya dasarnya. Terus kedua adalah belajar dengan kita sebetulnya on the job training, artinya kita dengan melihat, mencoba terus mempraktekannya. Jadi memang pada saat itu karena memang dari awal yang dari Pak Kus awal cerita bahwa kita tuh nggak tahu nih kita mau kemana. Karena pikir saya juga waktu itu sebetulnya si Pak Winardi waktu merekrut itu karena dia punya experience sebelumnya merekrut orang-orang UPN dan sukses untuk membangun pertambangan batu bara di Kalimantan. Jadi saya pikir, ini mining lagi nih, mining tuh pertambangan lagi nih, saya pikir itu. Ternyata kan bikin parabola tadi itu, bangun jaringan TV kabel. Jadi ya oke lah. Artinya kita belajarlah dengan apa yang kita coba, terus kita jalanin sendiri. Nah, sambil berjalannya waktu kita diisi dengan training. Dan alhamdulillah sih waktu itu sebetulnya memang dari manajemen, bule-bule itu mereka juga ada formal training untuk kita. Ya mungkin kita nggak punya komparasi ke yang lainnya karena kita nggak tahu waktu itu nggak ada referensi. Jadi kita apa yang si ekspat itu kita anggap itu yang paling benar lah, kita ikutin aja. Sambil kita belajar sendiri. Tadi di awal bilang kita nggak punya referensi buku, jadi kita hanya buku yang mereka punya, kita baca-baca aja. Hanya memang bagus ya waktu itu kita juga diberikan edukasi mengenai leadership untuk menjadi seorang leader ke depannya. Itu yang membuat mungkin personality kita juga nggak sekedar belajar buat secara teknikalnya, tapi juga menjadikan kita belajar secara manajerial sih. Jadi kalau mau jujur, sebetulnya satu belajar adalah memang harus punya dasarnya, karena itu akan mendukung pada waktu kita prakteknya nanti. Tapi bukan berarti juga pada saat kita belajar tuh harus seolah formal dulu. Mungkin banyak orang-orang, teman-teman yang lain mungkin nggak punya opportunity untuk sekolah normal, sekolah formal mungkin, tapi mereka sebetulnya punya
punya kompetensi, punya capability untuk tahu hal tersebut gitu kan. Nah itu yang mungkin pada waktu itu terjadi dengan kita yang kedua ya. Jadi don't worry, pokoknya kita bisa belajar di mana-mana. Jadi yang penting adalah apa yang kita dapat itu harusnya yang kita praktekkan. Jangan juga kita belajar sesuatu tapi kita sebenarnya nggak bisa praktekkan. Karena belajar secara formal itu yang dituntut adalah emosional intelektualnya. IQ oke, tapi emosional intelektualnya itu yang paling harus dikedepankan untuk bisa bekerja sebagai sosial ini ya, environment-nya. Itu sih Mbak. Iya. Terus bicara value nih Pak, kan kita lihat ada value yang kita pegang nih. Kalau dari Pak Kus dulu nih, Pak Kus, value apa sih Pak yang menjadi pegangan Bapak selama bekerja nih Pak Kus dulu nih, value-nya? Pastinya passion. Oh, passion. Kenapa Pak? Ya, kita kerja kalau nggak punya passion kayak apa ya? Ibaratnya kayak makan nggak ada rasanya ya. Minum nggak ada rasanya. Benar. Passion itu penting buat menyemangati kita gitu kan. Apalagi kan kita juga harus inovatif, ya kan, kreatif ya, konsisten, dan tentunya yang saya pegang selama ini adalah passion, kemudian positive thinking, selalu open mind, karena buat saya perubahan itu penting. Ya saya sadar sebagai orang lama gitu ya, dengan banyak rekan-rekan dari LinkNet dari berbagai bisnis yang join, nah kita mengalami banyak perubahan CEO yang dari Amerika, dari Australia, dari Taiwan, dari macam-macam lah. Akhirnya ya alhamdulillah yang sekarang semakin kesini saya semakin bangga lah ya. Passion itu penting, open mind penting, karena saya salah satu pernah ingat ya, waktu perubahan manajemen dari CEO dari Taiwan kemudian ke Pak Roberto Feliciano, salah satu CEO kita yang sebelumnya. Saya banyak berguru dari beliau sangat humble. Waktu itu karena kalau kebetulan saya dipindah-pindah itu, saya dijorokin ya. Jadi tahu-tahu saya dipindahin aja ke sana, dijorokin suruh ngerjain gini, ya udah, ya saya harus belajar beradaptasi. Nah saat itu saya sebenarnya mau ditarik ke engineering lagi, tapi kemudian saya sama CEO-nya waktu itu Dr. C dipanggil untuk pegang Brains Tangerang. Nah kan saya banyak dibesarkan di engineering, kemudian di training, terus habis itu suruh jualan. Sekarang jualan. Ya bisnis lah ya. Betul. Nah waktu itu sebenarnya saya mau ke NOC waktu itu, tapi terus di depan ruangannya Pak Dr. C itu lewatlah Pak Roberto. Nah, kan Pak Roberto ingat sama saya waktu kita dari Kabel Vision jadi First Media, saya di training kan yang lagi branding. Beliau lah yang kasih arahan. Saya cuma dikasih tahu terus, kamu sekarang di mana? Saya tadinya mau ke engineering, tapi ini saya dipanggil sama beliau, katanya disuruh pegang Tangerang Brand, disuruh jualan gitu. Saya ingat sekali tatapan beliau itu. Terus dia hanya bilang begini, open your mind, oke? Open your mind. Nah, saya itu mencoba mengartikan maksudnya apa. Jadi di dalam bayangan saya mukanya beliau masih ada sampai sekarang nih. Dan saya sekarang tahu maksudnya. Kenapa saya harus open mind? Perubahan di sana itu sangat cepat. Iya. Jadi kalau kitanya nggak berubah cepat beradaptasi, ya kita akan terperosok. Gitu. Positive thinking penting, konsisten, tekun. Terus kita digembleng supaya selalu bekerja dengan apa yang kita punya. Jangan cari yang nggak ada. Yang ada apa, itu kita kreasikan dengan kreativitas kita. Jangan cepat menyerah. Jadi harus kreatif. Saya kira itu salah satu value-value yang selalu saya sampaikan, dan never stop to learn. Gitu. Dan enjoy aja gitu. Kerja itu jangan kayaknya beban gitu loh. Ya udah challenge gitu ya. Namanya susah
pas lagi senang ya emang begitulah hidup kan. Iya, balik-balik passion lagi ya Pak ya. Iya, apa sih yang kita cari ya di hidup ini, itu aja. Iya. Itu sih. Kalau Pak Jono, value apa Pak yang Bapak pegang selama kerja nih Pak? Iya. Sebetulnya kalau saya sih lebih senang belajar ya. Jadi ini kalau ada pepatah bilang begini, itu hidup itu sebetulnya kalau nggak belajar ya mengajar. Jadi saya kebetulan memang butuh ilmu banyak, jadi saya sering banyak belajar dengan orang-orang yang menurut saya bisa saya ambil ilmunya. Dan alhamdulillah sebelum belajar di net, karena saya juga mungkin orangnya nge-friendly, jadi saya sebetulnya bisa belajar sama yang above level, termasuk sama yang bawah. Above level kita buat memotivasi agar kita suatu saat mungkin bisa seperti mereka atau bahkan lebih. Kita belajar dengan yang di bawah, sebetulnya kita bisa membuat kita lebih mengerti bahwa kita tuh suatu saat bisa jadi seperti mereka, mengerem agar kita bukan menjadi orang yang sombong sebetulnya. Jadi kita sebetulnya saya harus bisa belajar sebanyak mungkin, dan itu nggak mengenal ilmu. Konsep belajar juga saya tanamkan ke anak saya, artinya bahwa saya harus menjadi contoh, nggak cuma nyuruh mereka, tapi juga menjadi contoh. Makanya pada waktu ada kesempatan saya disuruh sekolah, meskipun umur saya udah 40-an, salah satu direktur, my direktur itu banyak disuruh, udah John, pokoknya lu jalan itu, lu nggak usah lihat umur 40 atau berapa, kerjaan aja, pasti akan ada something good buat kamu ke depannya. Dan itu memang hebat. Jadi ternyata pada waktu belajar memang prosesnya, menurut saya prosesnya ini yang saya menikmati. Ya. Nah awal-awal sebenarnya value saya pada waktu kerja adalah memang ini ada evolusi nih. Awal sebetulnya saya bekerja sebetulnya untuk mendapatkan sesuatu yang saya mau, artinya saya kerja benar, mudah-mudahan saya digaji lebih tinggi ke depannya. Ya kan? Nah ini berevolusi nih. Sampai kedua adalah ya udah, ternyata saya udah dapat tuh yang pertama. Yang kedua adalah ya udah saya ikhlasin, saya ikhlas kerja, berusaha dengan ikhlas karena memang saya udah didapat, ya saya harus kerjain gitu kan. Sampai yang mungkin saya lagi berlatih dan level ke level yang paling terakhir sebetulnya. Ini sebetulnya dalam ibadah. Dalam ibadah juga sama, bahwa kita tuh sebelum melakukan pekerjaan itu sama dengan ibadah. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau kita sudah bekerja sebagai tanggung jawab kita, itu nggak usah disuruh. Nggak usah menunggu akan dapat sesuatu. Yang pertama, yang kedua itu pasti akan dapat. Jadi value saya adalah bekerjalah kita, karena itu menjadi tanggung jawabnya kita sebagai seorang karyawan. Sama dengan waktu kita beribadah. Beribadahlah kamu, karena itu menjadi tanggung jawabnya kita sebagai manusia untuk selalu berdoa kepada Tuhannya gitu. Iya. Itu sih value-nya sih. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Rajab Biu Batam. Kunciannya apa sih Pak yang membuat semangat nggak luntur nih selama menjalani based on project yang sangat luar biasa agresif selama Pak Kus dan Pak Jono ada di Linknet nih. Pengertian project menurut Pak Kus sama Pak Jono tuh apa sih? Nih Pak Jono dulu atau Pak Kus dulu nih? Pak Kus dulu deh. Kunciannya apa yang membuat semangat? Kunciannya apa nih Pak? Yang Fokus. Membuat semangat nggak luntur nih katanya. Kita harus tahu visinya apa. Saya tahu Batam itu pasti akan milestone-nya akan hebat kayak sekarang itu. Saya udah bisa ngebayangin waktu 2 tahun sebelumnya, gitu, dengan segala potensinya. Jadi menyamakan visi dulu dari semua tim itu. Sebenarnya kita tuh ke depan mau apa? Yang kita mau bangun tuh apa? Sebagai salah satu foundernya Batam ya, akan punya satu proud, gitu kan. Saya bagian dari historinya Batam gitu ya. Ya sama halnya lah mungkin di sini Pak Jono, saya dan semuanya Pak Nyoman. Kita bagian dari history itu kan sesuatu yang akan long lasting gitu. Jadi value-nya itu apa yang bisa kita berikan nih. Never stop to be creative. Sekarang gini aja, tikus aja bisa cari jalan gitu kan. Kemana-mana, itu tikus loh. Kita manusia yang diberikan otak, diberikan segala macam akal sehat, pasti lebih ini. Dan justru karena kita punya misi, visinya, itu akan ke sana, target, fokus, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh.
fokus, disiplin, tekun, gitu. Dan kunciannya fokus, disiplin, tekun tadi ya Pak ya. Dan don't make it complicated, make it simple, gitu. Hidup udah susah, jangan dibikin tambah susah. Jangan kayak orang susah. Nah, udah itu aja. Iya. Kalau dari Pak Jono gimana Pak? Kunciannya apa Pak? Ya sebenarnya gini yang tadi Pak Rajab, apa sih? Padahal project apa sih? Ya kalau kita bicara project pasti ada suatu task lah atau sesuatu gawean lah ya. Pekerjaan yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu oleh orang tertentu dengan dengan tujuan tertentu pastinya kan gitu kan. Cuma kan tadi Pak Rajab nanyain nih, Pak apa yang membuat Bapak tetap konsisten itu? Sebetulnya gampang ya, karena gini, yang harus kita ingat adalah gini, kita tuh bekerja nggak sendiri ya, kita tuh kerja tuh dengan tim. Jadi kita sebetulnya kalau nggak mau pusing, kita kerjakan bagian kita aja dulu. Kalau kita sudah dianggap bagus, barulah kita bantu ke bagian lainnya. Jadi sebetulnya as simple as that aja, bahwa project itu pasti melibatkan banyak orang. Dan saya yakin setiap project pasti bertujuan untuk sesuatu yang baik. Ya kan? Berhasil nggak berhasil itu belakangan aja. Tapi kalau kita kerjakan dengan benar, kita punya tim yang solid, dan kita bisa on track, karena ada monitor, review tiap bulan, saya yakin masalah hasil itu tinggal belakangan aja lagi. Jadi sebetulnya itu yang menjadikan saya bekerja dengan teman-teman di LinkNet yang satu visi, ya kan. Dan hasil itu belakangan. Saya sih sebetulnya punya feeling, bisa berhasil, bisa enggak. Tapi itu udah predicted. Yang penting adalah yang saya harus bawa dan sampai teman-teman adalah prosesnya. Ayo kita jalan bareng-bareng. Kalau kita punya batasan, karena memang otonomi kita memang nggak bisa semua, kerjakan bagian kita. Kerjaan kita udah benar, barulah bantuan tempat tim yang lain. Jadi itu yang mungkin kalau buat saya sih, saya masih nyaman-nyaman aja ngerjain project, karena ya memang kita ngerjain project bukan pengen mengetahui semuanya, tapi kita harus tahu bagian-bagiannya. Jika bagian itu udah oke, firm, bagus, barulah bantu tim lainnya, seperti itu sih. Jadi menurut saya itu yang menjadikan kita mengerjakan proyek apapun selalu melakukan dengan terbaik ya Pak ya. Terbaik, doing the best effort buat apapun itu. Dan ini mungkin juga titik buat teman-teman juga, karena nggak usah takut akan hasil. Selama yang kita kerjakan, yang diminta itu kita udah try do the best. Yeah. Don't worry about the result, gitu aja deh. Oke, Pak, ini sebetulnya pertanyaan yang masuk tuh masih ada banyak, cuman karena keterbatasan waktu nih Pak, jadi kita ambil satu yang terakhir ya Pak ya. Ini dari Pak Heri Saputra, nanya ke Pak Kusnuryono, Pak, kenapa sekarang nggak ada lagi training teknik Pak? Khususnya yang FTTH. Nah, harusnya diingetin tuh Pak. Padahal ya harusnya ke HR tuh. Tuh. Hanya bukan ke Pak Agus lagi. Tuh Pak Heri terjawab ya Pak Heri. Terus ada satu lagi nih Pak yang kasih kesan-kesan nih dari Pak Andri Delvianto Nurdin. Ini ada kesan-kesannya nih awal masuk di interview oleh Pak Kus ketika pegang proyek migrasi, ingat nggak Pak? Oh iya. Nah, interaksi langsung sama Pak Kus di lapangan sampai dengerin cerita yang tadi itu Pak, nostalgia UPN. Nah, sekarang beliau ada di timnya Pak Jono. Nah, itu Pak yang bikin bangga Pak katanya. Legend banget nih bapak-bapak nih. Iya ya, saya kira kita semua masih banyak belajar ya. Kalau saya itu siapapun, saya belajar dari siapapun gitu ya. Karena apa? Takut sombong. Satu. Di atas langit masih ada langit gitu ya. Saya kira ya mesti introspeksi ya. Saya sebagai orang yang percaya gitu ya sama Tuhan gitu, bahwa tujuan hidup kita tuh akhirnya apa sih gitu. Kita bekerja ini kan buat saya adalah satu adalah amanah. Ya, kita bekerja sebaik mungkin, seperti Pak Jono bilang, let's do our best and let
God do the rest gitu. Jadi bekerja pakai hati, amanah, dan tetap terus berdoa gitu. Karena yang dicari kan ujung-ujungnya pahala. Nah nanti kalau kita udah dipanggil Tuhan, yang dibawa apa? Serem amat, Pak. Iya. Secara filosofi artinya akhirnya dengan selalu kita punya seperti itu, pikiran, perkataan, perbuatan tuh paling tidak terjaga. Gitu. Saya sangat bangga ya, bahagia lah ya. Dengan acara seperti ini kan bisa sharing, ya kan. Bisa sharing dengan teman-teman, paling enggak bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kepada orang lain gitu ya. Jadi mungkin saya punya pesan-pesan lah ya buat teman-teman First Squad gitu ya. Kan di sini ada yang masih berjuang dan masih sesama leader ya. Mungkin buat sesama leader itu saya selalu teringat motonya Ki Hajar Dewantara gitu. Ngarso sung tulodo. Di depan memberikan teladan. Eng matio mangun karso. Di tengah-tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Tutwuri handiani. Di belakang kita memberikan dorongan sebagai leader. Terus bagaimana kita sebagai good listener? Walk the talk. Kasih contoh, walk the talk. Jangan kayak juragan angkot, bisanya nyuruh-nyuruh tapi kitanya nggak bisa membuktikan gitu. Kerjalah pakai hati. Good listener. Dengerinlah semua tim-timnya, semua keluhannya. Jangan kita yang kebanyakan ngomong, kadang-kadang gitu ya. Sebagai atasan, kadang-kadang kita ngerasa punya power gitu. Kamu dengerin ya apa yang saya ngomong kan gitu ya kadang-kadang. Tapi cobalah empati gitu ya. Jangan ragu untuk hands on gitu. Dan penting bahwa kita selalu jaga disiplin dan konsisten gitu. Open mind, positive thinking, terus berkarya gitu ya, never stop to learn. Ya, semua itu diniati. Kalau saya selalu niat ibadah gitu. Karena saya cari amalan gitu. Ya, itu aja. Jadi apakah ada kesulitan? Ya pasti semua orang namanya hidup aja udah susah ya nggak sih? Ya tinggal bagaimana kita meresponnya toh. Kita harus merespon dengan yang baik, dengan positif gitu. Ya pada saat kita di atas, bahwa kita di bawah ya kita harus alhamdulillah terus. Bersyukur ya Pak, diperbanyak bersyukur, itu satu hal, bersyukur. Terus buat teman-teman yang masih berjuang gitu ya, mungkin teman-teman saya dulu yang masih ini ya, jangan pernah menyerah, semangat terus gitu ya. Saya bilang open mind, namanya kita bekerja dengan ikhlas gitu ya, dengan disiplin, positive thinking, konsisten, kreatif, tekun. Pokoknya jangan harus dilawan diri kita sendiri gitu. Belajarlah dari semuanya, jangan pernah sombong. Di atas langit masih ada langit gitu. Jadi terus berkarya gitu. Dan percayalah kalau kita udah lakukan itu dengan yang baik, Tuhan itu maha adil. Pasti ada saatnya namanya rezeki dan lain-lain akan datang. Itu sih dari saya. Ademnya dengerin Pak Kus nih. Kalau Pak, ya ini pasti sangat menginspirasi banget nih Pak buat penerus-penerus berikutnya nih. Kalau dari Pak Jono ada tambahan nggak Pak kira-kira Pak pesan-pesan untuk teman-teman? Ya, saya kira gini ya Pak, dalam bekerja maupun bersosial itu sebetulnya ada 3 hal. Jadi kita harus membuka diri untuk bisa belajar everything, everywhere, dan every time. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita punya, karena kita nggak tahu suatu saat mungkin kita akan berada di zona yang nggak ada seperti sekarang ini. Makanya selalu belajar itu. Terus kedua adalah saya tadi di awal juga punya moto bahwa menjadi orang yang penting itu bagus, tapi menjadi orang baik itu lebih penting. Kenapa? Karena kalau dengan kita menjadi orang baik, orang tuh akan selalu melihat kita pada akhirnya seperti apa. Manusia
baik itu dalam bekerja maupun dalam hidup, itu adalah yang dilihat adalah akhirnya seperti apa, bukan awalnya. Mungkin kita berangkat dengan bana, dengan jadi maling, mungkin sesuatu yang betting, tapi at the end mungkin kita menjadi seseorang yang baik, yang orang akan ingat adalah kebaikannya. Jangan kebalikannya. Jadi mungkin dari orang bagus-bagus, tapi keluarnya mungkin atau kita berakhir dengan sesuatu yang mungkin sangat buruk atau memalukan ya. Jadi buat saya pesan teman-teman adalah belajarlah kalian dimanapun berada, apapun itu, dan setiap waktu. Dan untuk teman-teman, kalau mau belajar yang lebih naik, saya selalu ingetin teman-teman yang misalnya levelnya adalah di associate manager, belajarlah, mulailah belajar dan bertemu dengan orang-orang yang selevel atau above level. Karena itu bisa meningkatkan atau kalian bisa tahu pemikiran mereka seperti apa. Tapi juga jangan lupakan kalian belajar dengan yang di bawah untuk bisa membuat kalian lebih bijak pada suatu saat kalian diperlukan untuk membuat keputusan. Mungkin lebih ke situ aja sih kalau buat saya sih merasa aja gitu ya. Iya, Super terima kasih sekali. banyak. Super sekali Bapak-Bapak ini, memang adem gitu saya dengernya juga. Nah, Pak, ini kita udah di penghujung acara nih. Jadi dari bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh banyak yang kita dapat ya dari Bapak-Bapak, yaitu kita jangan pernah menyerah, terus belajar, keterbatasan yang ada itu bukan alasan ya Pak ya. Jadi kita justru dengan keterbatasan itu kita harus lebih kreatif. Lagi memanfaatkan yang ada gitu. Jangan mengada-ada nyari-nyari yang nggak ada gitu ya Pak ya. Setuju. Terus kemudian selalu positive thinking. Positive thinking, proses belajar yang terus-menerus, dan adaptasi terus-menerus. Karena kita nggak bisa merubah semua hal, jadi kita yang harus berubah dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar ini. Kemudian kita juga mesti bekerja dengan hati, kemudian lakukan apa yang mesti dilakukan, walk the talk ya Pak, disiplin juga yang utama. Kemudian ini yang paling ngena nih Pak di hati saya nih Pak. Jadi orang penting itu baik, tapi lebih baik, jadi orang penting itu baik, tapi lebih penting jadi orang baik, gitu ya Pak Jono ya. Gitu. Wah, thank you banget nih Bapak-Bapak. Buat teman-teman semua, sebelum kuis penutup, silahkan diisi surveinya, linknya ada di kolom chat. Kemudian mau masuk langsung ke kuis, Evan? Ya, oke, Bapak Ibu, First Squad, terima kasih yang sudah menyaksikan. Very inspiring, namanya juga ngopi bareng ya, ngobrol penuh inspirasi bareng Pak Kusnuryono Wahyu Widodo dan Pak Suharjono. Luar biasa dan juga pemaparannya, semua pertanyaan dijawab ya, Bu Lydia ya? Iya. Dijawab dengan sangat baik. Sebagian besar sih, cuman ada yang nggak keburu waktu. Ya. Mohon maaf. Ya, tapi Bapak Ibu boleh yakin semua kesan dan pesan yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah kami sampaikan langsung kepada Pak Kusnuryono dan Pak Suharjono. Nah, terima kasih. Ya, barusan nih saya share kembali di kolom chat link untuk survei feedback. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengisi, ya, dipersilakan untuk mengisi. Sebelum kita masuk ke kuis kedua. Nah, sekarang gimana Kak Lydia, sudah siap untuk masuk ke kuis kedua? Atau masih ada yang mau dibicarakan kembali dengan Pak Kusnuryono dan Pak Suharjono? Dipersilakan. Udah sih kayaknya, kalau misalnya masih kepengen ngobrol sih sebenarnya masih ya Pak ya, cuman ya. keterbatasan waktu aja nih, kapan-kapan kita bikin sesi nostalgia lagi nih kayaknya. Ada dapat duanya lah. Iya, betul. Iya, betul. Akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Nah, teman-teman, tim First Squad semuanya jangan lupakan, jangan lewatkan, ini kita ada kuis ya. Ada kuis yang kedua yang harus yang teman-teman bisa isi ya. Ini linknya saya share kembali ya. Kita siap-siap dan namanya pakai nama itu ya, nama yang bisa dikenali, dan nanti silakan pemenangnya dapat menghubungi saya. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Pak Kusnuryono Wahyu Widodo dan Pak Suharjono atas waktunya. Tetap berkarya, tetap semangat. Terima kasih juga kepada Kakak Lydia yang telah membawakan acara dengan sangat baik, luar biasa sekali.
Sampai jumpa di waktu berikutnya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita akan masuk dulu ke kuis ya. Sudah siap Bapak Ibu semuanya First Squad? Sudah siap ya? Oke, saya akan share. Ini kelihatannya sudah rame nih ya di ruangan kuis. Sudah rame. Oke, sudah lihat ya. Wow, sudah penuh nih. Ada gambar dinosaurs, ada gambar kue birthday, ada gambar mahkota, ada gambar bola, dan lain-lain. Oke, siap ya? 15 detik untuk menjawab. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama, apa nama PT Lina Tbk ketika pertama kali berdiri? Iya. Nah, tadi sudah disebutkan tuh. Seruling Indah Permai, Broadband Multimedia, atau PT Andi Tirta Indonesia? Ayo. Sejarah First Media nih. Waduh, ada yang annotate. PT Seruling Indah Permai. Ayo. Oke, kita lihat. Apa jawaban yang benar? Yaitu PT Andi Tirta Indonesia. Nah, tadi kalau yang menyaksikan dengan saksama ya tadi pernyataannya Pak Suharjono, jadi namanya adalah PT Andi Tirta Indonesia. Oke, kita lihat siapa yang memenangkan untuk pertanyaan pertama ini. Ayo kita lihat di sini. Nah, ini ada Bapak Ibnu Akil, Bapak Karel, Bapak Dwi Nugroho. Kita lihat siapa yang memenangkan pertanyaan pertama. The fastest is Bapak Ibnu Akil. Semoga nanti ini masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Sudah siap? Oke, siap. Apa yang membuat Pak Suharjono terus berkarya di Linknet? Nah, beliau yakin bahwa bisnis dan perusahaan internet dan TV kabel akan semakin berkembang, atau beliau melihat pertumbuhan bisnis yang mulai membesar dan bukan hanya atau A dan B benar? Time's up. Oke. Ya, yang menjawab C paling banyak ya. Kita lihat jawaban benarnya adalah C. Oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan ketiga. Ini pemenang juara kedua dulu ya. Oke, siapa yang menang juara kedua? Oke, nah. Ya, pemenangnya adalah Coach Rabin dari Semarang. Selamat Coach Rabin. Oke, sekarang kita lihat the last question, but not the least ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Sudah siap? Pak Kusnuryono pernah bekerja di beberapa divisi di bawah ini kecuali Human Resources, Customer Care and Quality, dan Finance. Yang manakah yang beliau tidak pernah? Lama nggak apa ya? Sepertinya mudah sekali ya. 2, 1. Time's up. Oke, nah jawabannya adalah yang benar Finance ya. Beliau kebetulan belum pernah mencoba Finance. Mungkin tahun depan, we never know ya. Oke, kita lihat sekarang pemenangnya. Oke, pemenangnya adalah, nah, drum roll. Oke. Ya, pemenangnya adalah Coach Rabin dari Semarang. Selamat Coach Rabin, silakan untuk menghubungi saya via WhatsApp dan email. Sudah tahu ya, nomor WhatsApp saya dan juga alamat email saya. Oke, jadi pemenang yang pertama tadi Bapak Eka Permana dan kedua Bapak Rabin Malik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di sesi ngopi bareng pada bulan April 2021 dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan tetap jaga kesehatan, prosedur kesehatan, dan tetap semangat. Salam First Squad. Thank you Lydia. Thank you. Apa squad ya? Sehat terus. Pak Jono, Pak Squad Terima kasih semuanya. Pak Jono, Pak Kus. Ya. Pak Jono, Pak Kus. Terima kasih Pak Jono, Pak semua. Pak Jono. Salam super Pak. Thank you Pak. Terima kasih.